Saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte. Klien saya bukan penjahat. Ada fakta misalnya, oh ini ada surat loh, terus ada saksi juga. Kasus hukum yang menyeret artis Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan memasuki babak baru. Ya, Kejati baru saja resmi menyatakan berkas perkara Nikita dan Mail sudah P21 tahap 1 dan siap untuk disidangkan. Sedangkan untuk tahap 2 yakni penyerahan tersangka dari penyidik ke kejaksaan belum dilakukan karena terbentur kesehatan Nikita yang dikabarkan tengah sakit. Kabar proses hukum Nikita sedikit demi sedikit mulai menunjukkan sisi terang, meski terbilang lama hingga dilakukan perpanjangan masa tahanan. Dari situ berhembus anggapan jika Nikita tidak mudah untuk dipenjarakan, mengingat kasusnya berlarut-larut tak kunjung disidangkan. Lantas apa tanggapan Sunan Kalijaga mengenai status hukum Nikita yang ditarik ulur? Yang pasti memang dalam kasus kawan saya Nikita Mirzani ini kan memang banyak hal yang harus diteliti, digali. Karena kalau saya melihat secara kacamata hukum saya tentunya, di sini kan si pelapor sama Niki ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan di mana ya sepakat untuk menyelesaikan selisih pahamnya atau apapun itu dengan cara baik-baik. Kenapa saya bilang baik-baik? Adanya komunikasi, ya, lalu adanya kesepakatan, lalunya dibuktikan dengan adanya pengiriman sejumlah uang yang dimana itu dari hasil kesepakatan. Ya, dari situ memang penyidik harus lebih teliti dan lebih hati-hati, karena orang kalau dibilang memeras itu pastikan biasanya itu menggunakan kekerasan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nikita menggunakan kekerasan seperti apa ya? Apa dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngancem-ngancem gitu. Saya rasa kan Nikita tidak melakukan itu. Sekarang kan banyak tuh contoh-contoh kasus ormas memeras lah, preman memeras lah. Kita lihat aja di situ. Sama atau berbeda. Gitu loh. Jadi memang betul-betul ya saya bilang ini sih kayak lucu aja, lucu orang mencari Nikita, berkomunikasi, bernegosiasi, ada kesepakatan, terus kesepakatannya direalisasikan. Terus kok habis itu teriak, merasa diperas dan melapor gitu. Agak nyeleneh sih kalau buat saya. Kenapa ini kasus agak lama? Karena saya yakin penyidik juga khususnya dari pihak Cyber Polda Metro Jaya itu sangat hati-hati dan meneliti kasus ini, jangan sampai pihak terlapor bisa membuktikan loh ini ada kesepakatan antara kita. Saya tidak pernah meras dengan cara kekerasan, kan begitu. Nah, jadi menurut saya ya memang kenapa agak membutuhkan waktu lama kasus Nikita ini, karena memang untuk penyidik sendiri tidak mudah, gitu loh, tidak mudah. Karena apa? Ya, tadi saya bilang, si pelapor aktif mencari, ingin bertemu dengan Nikita, ya. Sunan ngomong dari mana? Saya kan dikasih tahu sama salah satu dari klien saya juga yang ada di putaran ini juga kan. Perkembangan kasus
yang kita tahu sampai saat ini adalah intinya belum P21, perkara yang sedang dihadapi. Nah, kita sebagai kuasa hukum dari Reza, dari Pradi ya, atau dari beberapa penasihat hukum di sini, itu suatu proses yang kita anggap wajar ya. Wajar dalam arti bahwa kewenangan P21 itu mutlak di tangan kejaksaan. Nah, kejaksaan itu istilahnya di dalam P21 itu yang sudah baku dan sudah umum dinyatakan apabila P21 lengkap berkas itu baik formil dan material. Sehingga apabila lengkap formil dan material itu dilanjutkan ke pengadilan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, tapi syarat P21 itu biasanya akan dilanjutkan dan diteruskan ke pengadilan. Artinya di dalam pengadilan lah proses dilanjutkan. Nah, sampai saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya sedang mendalami. Sebenarnya itu dari awal dinyatakan ada pemberitahuan penyidikan, itu sudah koordinasi antara Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dan dari DKI. Koordinasi sifatnya formil atau material. Kalau formil biasanya dengan surat, material dengan bahasa-bahasa ya duduk bersama lah. Untuk tujuannya bagaimana kasus ini menjadi terang. Dari awal sudah komunikasi sama Bang Fahmi kan, saya bilang, Bang, gimana ini? Saya bilang, gimana? Saya bilang begitu kan. Ya udah Sunan, kita hadapin aja gitu kan, biarin inilah. Ya saya percayalah Bang Fahmi itu kan itu pengacara senior bener gitu loh. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak ini itu ya, dia action aja. Buktinya contohnya kemarin kan sidang gugatannya kan sudah mulai ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Udah cukup lah. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Sunan Kalijaga yang juga kuasa hukum Dr. Oki membantah dengan tegas tuduhan kuasa hukum Reza Gledis yang menuding Dr. Oki terlibat dugaan pemerasan atas kasus yang dialami Nikita. Menanggapi tudingan tersebut, Sunan Kalijaga memberikan peringatan keras jika seorang pengacara tidak kebal hukum. Ucapan kuasa hukum Reza yang menuding kliennya bersekongkol dengan Nikita merupakan fitnah dan dapat dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya, jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Masa kayak ini sih, kayak apa istilah orang yang lagi viral tuh? Kalau bukan donatur jangan ngatur gitu. Nah, ini lu ngatur-ngatur siapa gitu loh. Anda kan pelapor. Anda cukup menyajikan alat bukti. Dan terlapor Anda sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan. Kan sudah cukup harusnya. Yang Anda laporkan siapa? Yang Anda laporkan kan 2 orang. Iya kan? Lalu kenapa sekarang teriak-teriak mesti ada tersangka lainnya, mesti ada ini gitu. Jangan mendikte lah. Udah, kita ini kan ya nggak tahu ya kalau beliau-beliau pemain baru. Kalau saya sih ya namanya kita udah percaya sama penyidik, sama Polda, ya sudah, nggak usah ikut-ikut ngedikte harus gini, harus gini, harus gitu. Nggak ada itu. Emang kamu siapa? Harus ada tersangka ini. Lah, Anda melaporkan, siapa yang Anda laporkan? Masa sekarang menyasar ke klien saya harus jadi tersangka, klien saya harus diperiksa begini. Bung, jangan atur-atur inilah, penyidik lah. Jangan atur-atur hukum, ya.
Ingat, malah akan lebih lucu lagi. Anda ini siapa ngatur-ngatur? Orang harus diperiksa, orang harus jadi tersangka. Hati-hati loh, Bung. Hati-hati. Nanti ini kepleset. Ini sekarang udah bagus nih, ya. Udah top. Anda udah top. Bisa masukin Nikita Mirzani udah top. Tapi cukup. Jangan mau coba terus, nanti akhirnya kepleset. Pengacaranya saya dengar tuh bilang ini adalah kelompokan jaringan gini. Udahlah, Anda tuh udah jago lah, udah top lah. Saya akuin. Abang udah top, udah masukin Nikita Mirzani, udah stop. Udah cukup. Jangan sampai nanti dari topnya karena masih mau terus ngejago istilahnya jadi blunder. Klien saya bukan penjahat, ya. Klien saya tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang berjalan saat ini, ya. Klien saya bukan sindikat. Hati-hati loh. Orang enak ngomong sindikat. Kalau nggak bisa dibuktikan, pengacara itu juga tidak kebal hukum. Pengacara juga bisa dilaporkan. Ada Dewan Kode Etik. Ketika nanti Dewan Kode Etik bilang ini salah, ya kita bisa laporkan. Mungkin pidana pencemaran nama baik. Dilema seorang Nikita Mirzani yang belum sempat merayakan ulang tahun putri sulungnya yang kemarin baru saja merayakan ulang tahun yang kini genap berusia 18 tahun. Melalui unggahannya, Nikita memberikan ucapan menyentuh untuk sang putri. Hari ini, Mimi akan mengatakan bahwa Mimi adalah salah satu orang tua yang beruntung memiliki putri yang luar biasa. Have a great birthday, Princess Laura Mezani Mawardi, tulis Nikita melalui unggahannya di media sosial. Lantas, apa doa para sahabat untuk Laura Mezani? Walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita major, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Di hari ini anaknya juga berulang tahun, dia nggak bisa bersama anaknya. Di hari ini juga dia butuh seorang bapak yang sudah nggak ada di sampingnya. Dan dia adalah, kita tahu, dia juga tidak mempunyai seorang kakak. Ya sekuat-kuatnya Nikmir, akhirnya Nikmir hari ini lemah gitu ya. Saya Nikita Mirzani. Ulang tahun ya? Iya, hari ini. Happy birthday. Happy birthday buat Laura Mezani. Ya. Berarti udah 18 ya? Udah 18. Wah, happy birthday Laura. Happy birthday sayang. Doti nggak kenal sih sama Laura. Jadi belum pernah ketemu. Doti itu dikenalin sama Nikita itu sama si Sela. Aku juga belum pernah sama Laura. Aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Sebelum Nikmir masuk, aku nggak ngerti. 2 bulan sebelum Nikmir masuk, Nikmir selalu memposting ulang juga apa yang aku posting. Aku ke Miami, Nikmir juga memstorikan bahwa dia berterima kasih sama aku. Dan Saiful Jamil mendatangi Nikmir. Nikmir membisikkan nama Saiful Jamil. Kate sama Rizka mana? Sampaikan karena Kate sama Rizka, saya berterima kasih atas dukungannya. Itu menurut aku seorang musuh bebuyutan 6 tahun, akhirnya dia menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada aku. Itu aja aku udah senang saya. Berarti luluh ya akhirnya? Ya luluh lah, bagaimanapun juga dia adalah, itu aku bilang, aku pernah ada di posisi Nikmir, seorang ibu tunggal, seorang waktu itu suamiku meninggal. Aku seorang ibu tunggal yang mencari nafkah buat anak aku, dan saat itu anakku masih kecil. Dan saat ini terjadi buat Niki, dia yang hanya mencari makan di Niki, tapi dia saat ini ada di dalam yang cari makan. Anaknya siapa? Hari ini ulang tahun daripada Laura Mezani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa, hari ini yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Nikita bukan tanpa perlawanan, upaya hukum dengan melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys ia lakukan. Kini muncul sebuah tanya, akankah upaya hukum perdata yang dilayangkan Nikita dapat menghentikan kasus pidana yang sedang menjeratnya terkait dugaan pemerasan? Pertanyaan itu akhirnya sampai juga di telinga Rasman Arif Nasution, seteru Nikita. Lantas, apa tanggapan Rasman? Mungkinkah laporan Wan Prestasi Nikita terhadap Reza merontokkan perkaranya yang kini berkasnya sudah naik ke Kejaksaan Tinggi?
saya termasuk orang yang mendorong, kemudian ya memberikan masukan-masukan. Kalau memang ternyata kasus Nikita Mirzani ini tidak kuat unsurnya, lalu kemudian selesai dari limitatif yang ditentukan oleh undang-undang, dia harus keluar. Maka menurut saya peluang dia untuk bebas di pengadilan itu besar sekali. Makanya kenapa saya katakan demikian? Karena pernyataan dari kepala pusat penerangan atau kepala seksi penerangan Kejaksaan Tinggi DKI juga mengatakan bahwa pada waktu itu ya, bahwa berkas perkara Nikita Mirzani itu belum lengkap. Ada fakta misalnya, oh ini ada surat loh, terus ada saksi juga. Oh ini ada saksi yang berbicara, ada pembunuhan, terus ini ada nampak darah misalnya. Nah, ini ada rangkaian peristiwa. Kalau ke Perdata sulit mengadu itu. Akan sulit lah. Kalau menurut saya, dengan ini P21 maka gugatan dari NM terhadap Reza Gladys menurut saya lemah. Misalnya di kasasi, kan kalau peradilan pertama kan belum selesai juga. Walaupun dimenangkan misalnya NM-nya, harus banding lagi, harus kasasi lagi. Kalau di kasasi misalnya dinyatakan bahwa Reza Gladys melakukan one prestasi, maka pilihannya ya misalnya ada perintah di situ untuk rehabilitasi nama NM, ganti rugi dan lain sebagainya. Tapi itu akan panjang lah, akan panjang. Kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini. Kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini. Yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.